Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersyukur. Hari ini, Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang interaksi sosial. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. A. Apa itu pengertian interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang berperan saling mempengaruhi antara individu dengan individu, antara individu dan kelompok, antara kelompok dan kelompok. Selanjutnya B. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama itu kontak sosial. Kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik. Sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Misalnya, bicara melalui handphone atau telepon, internet, radio, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat utama. Selanjutnya, kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif itu mengarah ke arah kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Yang kedua yaitu kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer itu terjadi apabila para pihak yang terlibat interaksi bertemu muka secara langsung. Misalnya antara anak dengan orang tuanya di rumah. Sedangkan kontak sekunder terjadi apabila interaksi berlangsung melalui perantara. Misalnya Bintang menelepon Danu untuk janjian main basket di sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu komunikasi. Merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, perasaan atau pikiran kepada orang lain. Yang kedua itu komunikan adalah orang atau sekelompok orang yang dikirim pesan, pikiran atau perasaan. Yang ketiga, pesan adalah sesuatu yang
disampaikan oleh komunikator, dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan. Yang keempat itu media. Itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya telepon, handphone, internet, radio, televisi, dan lainnya. Dan yang kelima yaitu efek. Itu adalah perubahan yang terjadi pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Ya, ini adalah 5 unsur pokok dari komunikasi. Selanjutnya C, itu faktor pendorong terjadinya interaksi. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu imitasi. Merupakan suatu proses yang dilakukan individu dalam meniru perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Contohnya, seorang anak remaja yang meniru gaya rambut pemain sepak bola Portugal, Cristiano Ronaldo. Selanjutnya yang kedua, sugesti. Adalah pengaruh, pandangan, atau sikap yang diberikan seorang individu terhadap individu lain, kemudian diterima, dituruti, atau dilaksanakan dengan tanpa berpikir lagi secara rasional. Contohnya itu seorang anak yang membeli produk minyak rambut yang diiklankan di televisi. Yang ketiga itu identifikasi. Merupakan suatu kecenderungan atau keinginan individu untuk menjadi sama dengan individu lainnya. Contohnya, seorang anak yang mengikuti gaya bicara, cara berpakaian, dan gaya rambut yang sama dengan ayahnya. Yang keempat yaitu simpati. Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses ketika seseorang merasa tertarik pada orang lain dan bersedia untuk melakukan kerjasama. Contohnya, Bintang ikut bergabung dengan tim futsal di sekolahnya. Yang kelima yaitu empati. Adalah proses simpati yang lebih mendalam, sehingga seseorang akan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Contohnya itu menjenguk teman yang sedang sakit. Demikianlah pembahasan tentang interaksi sosial. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.